Iya, itu salah narik dia. Narik ke gak tahu gimana nariknya itu salah. Seorang warga negara Indonesia berinisial EV, diduga menjadi korban malpraktik usai menjalani prosedur operasi tarik wajah di Korea Selatan. Operasi tersebut ditangani Dr. Song Hyung Min, seorang otolaringologi dari Korea. Kepada wartawan, EV mengungkap kondisi memprihatinkan yang dialaminya setelah operasi. EV bercerita awalnya ia tertarik melakukan operasi tarik wajah, setelah berkonsultasi di klinik milik Dr. Song di Jakarta. Namun hasil yang diterima jauh dari yang dijanjikan. Ia mengaku sudah mengeluarkan biaya 250 juta hingga 300 juta untuk prosedur tersebut. Karena hasil yang mengecewakan, EV pun menuntut pengembalian dana penuh, namun klinik Dr. Song menolak dan hanya menawarkan operasi ulang. Sejak dioperasi pada awal April 2024, EV mengaku sudah 2 hingga 3 kali bolak-balik ke Korea Selatan untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, upayanya sia-sia. EV menambahkan, hampir 90% pasien Dr. Song adalah WNI. Sehingga ia mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati. Hingga berita ini ditayangkan, Dr. Song maupun pihak klinik Dr. Song di Jakarta belum memberikan keterangan resmi. Kasus ini memicu kekhawatiran publik mengenai standar keselamatan prosedur medis di klinik kecantikan, terutama yang mengklaim bekerja sama dengan dokter asing. Itu kita kan ketemu toh sama dokternya jadi Paku Bono waktu itu pas ada acara pas dia datang dari Korea. Ya kita ketemu. Ya, nah itu kan kita kan facelift, kita tanya biaya berapa, facelift berapa gitu toh. Ya, dokternya emang meyakinkan gitu. Oke. Ya dia istilahnya pangsa pasarnya emang orang Indonesia. Bukan orang Korea. Prakteknya dia di Korea, tapi dia punya klinik di Indonesia. Ya, jadi untuk istilahnya untuk menggait orang Indonesia kan harus punya klinik juga dia. Maksudnya ya mungkin perawatan kecantikannya gitu loh. Bulan kapan, Bang? Tahun lalu. Oh, setahun yang lalu. Setahun yang lalu betul. Di bulan apa kira-kira? Saya facelift itu di bulan 3 akhir, bulan 4 awal lah. Bulan 3 akhir sama bulan 4 awal ya. Yang antara April Maret, April. Maret April betul ya. Dan itu kan berarti setahun yang lalu ya. Betul ya. Setahun yang lalu. Kemudian sampai apa sekarang baru ini tadi seperti gimana? Saya udah ngajukan somasi selama 3 kali ke Dr. Song For You di Korea. Cuma mereka nggak ada respon positif. Mereka nggak ada negatif. Dan kita udah pernah datang ke Korea, kita pernah ketemu juga. Tapi mereka ngomong revisi. Nah, revisi ya. Saya kan konsultasi dengan beberapa dokter di Korea. Ternyata revisi itu bukan solusi dari masalah gitu loh. Bukannya tambah bagus, malah tambah parah. Saya juga punya temen, ya toh di geng mobil saya, itu inisialnya M lah, itu dia juga istilahnya kayak jadi apa ya, kayak jadi pernah juga di Dr. Song For You. Ternyata dia lebih parah lagi bekasnya. Pernah direvisi juga, hasilnya bukan lebih bagus, lebih parah. Untuk saya nggak mau revisi gitu. Jadi oke, untuk lebih jelasnya Bang, tadi Abang di bulan April Maret April betul. Itu setelah apa menyadari adanya apa luka atau seperti apa ya? Iya, saya itu ada bekas. Saya itu katanya sih ngomong kulit saya itu keloid. Ternyata bukan keloid. Saya konsultasi dengan dokter Korea, bukan keloid. Ini salah nariknya. Dan Dr. Song For You itu bukan lulusan bedah plastik. Dia lulusan THT. Makanya dia di Korea nggak laku. Permasalahannya, bahwa 90% pasien orang Indonesia. Orang Korea kan juga nggak bodoh, pasti lihat dong biodatanya dia. Nah, gitu. Jadi awal itu apa tujuannya kemudian ya supaya lebih mudah, supaya lebih kenceng dan lain-lain lah. Hasilnya justru ada bekasnya itu yang orang dipikir kayak operasi bedah gitu, operasi otak gitu. Nah, kalau ada bekas gini kan nggak bagus. Dan kita udah pakai stem cell, pakai laser, ya kita pernah suntik keloid juga.
tetap ya lebih samar benar, tapi bekas tetap nggak bisa hilang. Ya kalau mau ya emang dia harus rekonstruksi ulang, versi ulang lagi baru bisa. Jadi untuk somasinya sendiri 3 kali itu jarak waktu sampai sekarang setahun lebih. Saya somasi dari sekitar awal tahun lah. Tahun Ya, ya. akhir tahun awal tahun itu. Dan nggak ada respon-responnya. Awalnya kurang respon, terakhir kali baru agak respon. Akhirnya kan pas bulan 3-4 tahun ini juga kita kan ketemuan di Korea. Tapi mereka ngomong ngajuin revisi, ngomong oh ini anu keloid apa itu loh, kulitnya keloid. Jadi mereka nggak ngerasa bersalah. Gitu. Itu apa langsung ke Korea. Ke klinik di Ke Korea, saya langsung ke Korea langsung. Enggak lewat ke klinik ini. Oh, enggak langsung Korea. Yang ini kan cuma klinik aja, semuanya kan simpunya ya dokternya kan di Korea. Nah, untuk berapa biayanya selama abang proses itu, dan kemudian dengan apa yang abang alami itu sebenarnya tuntutannya apa, Pak? Ya saya otomatis kalau dibenerin kan harus rekonstruksi ulang. Ya itu kan butuh biaya, dan saya kan perawatan selama ini juga butuh biaya, tiket pulang pergi semua. Jadi untuk biaya operasi yang pertama itu berapa, Pak? Kurang lebih ya 250 jutaan lah. 250 sampai 300-an ya gitu. Dan itu sebenarnya banyak orang Indonesia, Pak. 90% orang Indonesia. Makanya saya curiga dari awal. Kenapa nggak ada orang Korea ya? Saya kan ya nggak ada pikiran buruk lah ya. Ternyata ya orang Korea kan nggak bodoh. Dia tahu biodatanya. Mana dokter THT kan pasti lihat dulu. Gitu. Jadi tuntutan apa selain somasi itu apa, Dok? Ya saya minta saya kan udah konsultasi ke dokter bedah yang lain. Ya harus direkonstruksi ulang. Ya biayanya sama saya selama ini pulang pergi perawatan semua kan juga butuh biaya semua. Loh. Jadi minta kembali uang itu plus sama yang Iya, biaya saya keluarkan semua tuntutan saya ya. Betul. tapi juga somasi itu apa melalui kuasa hukum atau apa? Langsung hubungan dengan Korea itu. Saya diaturin langsung. Diatur sama orang gitu langsung. Dan yang sekarang ini Orang Korea langsung. Apa? Korea langsung. Orang Korea yang ngaturin buat somasi itu gitu. Oh, oke. Dan itu kapan terakhir yang somasi? Apa? Yang terakhir somasi Ya mungkin sekitar bulan 2 kemarin kurang lebih ya. bulan 2. Dan Iya. responnya juga pasti, Bulan 1 bulan 2 iya. responnya masih tetap. Ya mereka ngajukan revisi aja gitu. Mereka nggak mau apa ya nggak ada penyelesaian yang lain, cuma bisa revisi aja mereka. Itu Bapak, apakah ketika mau melakukan operasi itu atau menandatangani kontrak itu? Iya pasti ada tantangan dia. Itu pertimbangannya apa? Itu kan pakai bahasa Korea juga itu tantangannya. Tapi kan tetap nggak bisa kalau kamu istilahnya kan dokter kan harus bertanggung jawab. Kalau kayak hasil kayak gini kan juga nggak bagus. Kita kan kalau dokter tanda tangan gitu, masa kita ngomong tantangan gitu. Dan segala tujuan resiko dari operasi ditanggung pasien, masa gitu? Kan nggak, ya tetap harus ada penyelesaian dong. Iya dong, tanggung jawab, berani berbuat, berani tanggung jawab dong. Kenapa belum coba untuk yang di Jakarta? Belum ada. Nggak bisa, dia klinik Jakarta tidak bisa bedah plastik. Nggak boleh operasi, izinnya beda. Nggak boleh, mereka cuma klinik untuk perawatan. Foto, apa itu perawatan. Laser gitu bisa. Tapi untuk bedah nggak boleh. Di Indonesia nggak boleh. Dan apakah untuk personil itu juga sering ke Jakarta? Sering, mungkin setahun bisa 3 kali Jakarta. Karena dia pangsa pasarnya kan orang Indonesia. Nggak laku dia di Korea. Mana ada dia laku di Korea? Jadi apakah mungkin ada selain media juga akan ada Boleh juga terserah. Iya. Mungkin dari teman-teman yang mau tanya lain.
Sudah aja tanya. Oh, jadi mungkin bisa dilihatkan Pak. Iya. Ini ya, oh bekasnya ya. Ini. Iya, pakai ini. Kiri kiri kanan Pak. Iya, kiri kanan juga. Ada, ya. Jadi masih ada rasa sakit atau Nggak ada rasa, nggak ada rasa sakit. Bekas itu aja. Orang kan pasti dikira operasi otak saya kalau gitu, kalau kejadian gitu. Semestinya Nggak boleh. bulus gitu. Iya, itu salah narik dia. Narik ke nggak tahu gimana nariknya itu salah. Jadi dia tuh mungkin ya nggak ada background beda plastik ya kali ya. Gitu. Mungkin ada lagi. Ya efek pasti dari mental semua, kan orang juga ngerasa jelek ya. Orang gini kan ya jadi buat saya nggak pede juga kalau kamu ada bekas gini. Aneh orang-orang kalau lihat bisa kita nggak kenal kan orang, loh orang ini kenapa ya, bekas apa ini ya, kan gitu pasti gitu. Pastinya abang dirugikan. Ya iyalah, kan nggak profesional. Kamu nggak berani tanggung jawab, kita berani berbuat harus berani bertanggung jawab dong, nggak gentle dong. Satria aja. Mungkin itu aja ya. Kita lihat secara kronologis tujuannya abang udah disampaikan bahwa ada juga yang dirugi sebenarnya ya. Ya. Dan utamanya mengingatkan kepada masyarakat. Saya juga menuntut ganti rugi loh. Iya. Oh. Dan mungkin ya tadi kalimat untuk masyarakat Indonesia bang, abang tahu 90% itu. Jadi gini, jangan percaya dengan omongan ya, pasti dari dia kan memang pakai orang Indonesia buat cari pangsa pasar. Jangan percaya. Kita harus lihat langsung, tanya sama orang Korea. Kalau emang kamu mau operasi di Korea, kamu tanya sama orang Korea. Yang bagus di mana kliniknya. Jangan terpengaruh dari mulut orang sesama orang Indonesia juga. Ya toh kan kita mulut orang kan belum tentu benar. Kalau kamu tanya sama orang Korea, dia pasti tahu mana yang bagus mana yang enggak. Pasti dong. Kita tak bisa gini. Orang luar tanya sama, bisa kita ke klinik Indonesia, mana yang bagus, pasti orang Indonesia tahu klinik di mana yang bagus di Indonesia. Sama kalau kita mau tahu klinik yang mana yang bagus di Korea, kita tanya orang Korea langsung. Nah itu. Jadi mempromosikan dokter itu di klinik di Indonesia ini bang ya? Atau di mana? Iya, dia pasti istilahnya dari klinik Indonesia dia juga promosi itu juga. Dari mulut ke mulut orang Indonesia lah ya. Dia pakai mungkin selebgram orang Indonesia gitu loh. Ada abang kenal dari klinik itu menggunakan selebgram? Ada. Dokter klinik kecantikan orang Indonesia juga ada. Jadi sebenarnya mereka juga harus bertanggung jawab ya. Ya mereka kan kasih komisi. Iya pasti toh. Mereka kalau bisa kamu kerjasama sama klinik Indonesia, mereka kan ada komisi. Kamu dapat pasien, kasih ke mereka kasih berapa persen? Ada dong. Jadi waktu untuk operasi itu sendiri, harga berapa? Apa? Tadi harga untuk operasi 250 sampai 300 juta. 250 sampai 300 Juta betul. besar ya. Ya. Kok bisa percaya aja ketika benar dia ngadep sini? Kalau tadi sih Bagaimana abang bisa percaya gitu dari itu? Iya makanya dia kan waktu itu saya ketemu kan banyak orang Indonesia bagus ya, kita percaya toh. Ternyata salah gitu. Dan kita baru tahu ternyata dia lulusan dokter THT bukan beda plastik. Waduh, kok boleh THT? Makanya kok boleh dia beda-beda orang tapi lulusan dokter THT, kan nggak benar itu. Izinnya dokter THT tapi melakukan beda plastik. Wah iya kan nggak benar Pak, berarti kan termasuk penipuan juga itu. Benar kan? Ya mungkin itu yang disampaikan yang ingin abang sampaikan Ya. jauh atau lebih
kemana gitu? Ya kita harus tahu silsilah dokter itu, backgroundnya gimana, lulusan apa, kita harus tahu lah. Jangan dari mulut-mulut cuma asal mulut. Mereka kan dapat komisi juga kalau dapat customer klien kan gitu. Jadi emang bukan murni mereka bagus, mereka tujuannya kan komisinya, hasil gitu. Dan sampai saat ini kontak abang dengan dokter Sakti Nggak ada dokter. Bagi teman-teman yang udah datang mungkin boleh yang jauh yang dekat merapat lah saya psikolog dan mengelilingi untuk operasinya sendiri berapa lama sih proses operasinya? Itu gimana tuh? Proses 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam. Ya. Itu di rumah sakit atau Ya di kliniknya dia itu, Dokter Song ya. Song for you toh. Klinik Dokter Song for you. dari operasi sampai kemudian dia operasi itu berapa hari abang? Ya beberapa bulan lah ya, 3 bulan. Ya dipikir saya kan kasih salep keloid terus, dipikir keloid toh. Ternyata ya nggak bisa, ternyata ya toh. Ternyata nggak hilang gitu ya? Bisa hilang ya? Iya.